Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 634 terkejut atau tidak senang. Untuk Bairentu, Lin Yu menyelamatkan nyawa dia dan keponakan kecilnya, jadi hidupnya sudah menjadi milik Lin Yu. Mulai sekarang, jika Lin Yu dikirim oleh Lin Yu, bahkan jika Lin Yu memintanya untuk melakukan pembunuhan dan pembakaran dia akan melakukannya juga, belum lagi membiarkan dia melakukan hal-hal seperti ini seperti membela keluarganya dan membela negara. Senang. Lin Yu tersenyum ketika dia melihat 100 orang tutu. Dia berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu, Kakak Niu, temukan ahli seni yang mendalam yang kau tahu. Selama mereka mau bergabung dengan kita, maka aku, Jiarong He, tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk. Lin Yu menepuk dadanya dan meyakinkannya bahwa puluhan miliar yang dia menangkan dari taman bawah tanah dapat digunakan untuk mendanai pendirian organisasi ini. Gunakan uang musuh untuk menghadapi musuh, pikirkan saja, saya harus katakan. Sejauh menyangkut masalah ini, dia benar-benar harus berterima kasih kepada Rose. Yah, aku tidak berani mengatakan apa-apa tentang itu. Aku benar-benar kenal beberapa orang di daerah ini. Bairentu berkata dengan suara yang dalam, namun, orang-orang ini berkeliaran di seluruh dunia. Mungkin butuh waktu untuk menemukan mereka. Tidak masalah, anggap saja ini pelan-pelan, jangan khawatir. Orang Jepang tidak boleh melakukan apa-apa dalam jangka pendek. Lin Yu mengangguk mendengar persetujuan Bairentu, dia lega visi yang dia bayangkan akhirnya terwujud selangkah demi selangkah. Saat mereka berjalan kembali, ponsel Lin Yu berdering tiba-tiba. Li Qianjue yang menelepon. Lin Yu menyeringai, segera mengangkatnya, dan tersenyum, Saudara Li, panggil saya, apakah observasi sukarela berhasil? Kamu membosankan, kamu menebak segalanya. Melihat bahwa Lin Yu telah menebak dengan benar, Li Qianxuan tiba-tiba kehilangan minat, dan mengatakan sesuatu kepada Lin Yu dengan beberapa keluhan. Hahaha, aku menyimpulkan dari waktu ke waktu, rasanya hampir selesai. Lin Yu berseru, pada kenyataannya, proyek uji klinis in vivo manusia ini telah ada selama beberapa waktu, dan dia menduga hasilnya juga harus keluar. Ya, saya tidak menyangka. Dengan mengamati tingkat metabolisme sel relawan ini, resep yang Anda resepkan sangat efektif. Dapat meningkatkan kapasitas metabolisme sel manusia hingga 1,5 kali lipat. Pada saat yang sama, itu juga dapat menunda laju penuaan sel. Sungguh menakjubkan. Li Qianhui di ujung telepon sangat bersemangat. Saya menunjukkan data umum ke American Medical Association, dan mereka terkejut. Jika obat cair ini dibuat menjadi produk jadi dan dipromosikan sepenuhnya, maka kami Li Bio proyek ini akan sukses instan. Proyek bioteknologi Li mampu meluncurkan penelitian yang dapat mengubah sejarah manusia dalam waktu yang singkat, itu pasti akan mengejutkan seluruh industri. Saat itu, proyek mereka akan sulit dibayangkan atau tidak. Diperkirakan institusi medis tersebut pada awalnya menolak untuk bekerja sama dengan mereka. Usus yang mungkin disesalkan semuanya berwarna biru. Li Qianhui merasa sangat segar di dalam hatinya, dan itu juga bisa membuatnya bernapas dengan baik. Itu bagus, aku akan pergi dan melihatnya di sore hari. Lin Yu tersenyum, dan dia tiba-tiba merasa lega. Resep ini benar-benar berhasil, dan dia sangat mengagumi kebijaksanaan leluhur. Berhenti siang ini, kemarilah sekarang. Li Qianhui di ujung seberang berkata dengan riang, ada kejutan lain untuk diberitahukan padamu. Oh, kejutan apa lagi? Lin Yu tersenyum, dan berkata dengan bingung. Haha, ada kalanya kamu tidak bisa menebak. Kamu akan tahu kapan kamu datang. Li Qianhui sengaja menjual pas, jika dia tersenyum dalam, Anda pasti akan merasa sangat terkejut. Lin Yu tersenyum tak berdaya dan tidak bertanya lagi,
dia langsung meminta sopir taksi untuk mengubah arah dan bergegas langsung ke gedung kantor tempat Li Qianjue berada. Karena Li Qianjue telah mengeluarkan foto Lin Yu, mengatakan bahwa Lin Yu adalah pemegang saham mayoritas perusahaan mereka, dua resepsionis muda dan cantik yang baru saja tiba melihat Lin Yu dan segera mengenalinya dan bergegas. Dengan hormat berkata, "Tuan He, Tuan Li meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia sudah menunggu Anda di lantai atas bersama para tamu." Kemudian dia bergegas ke lift dan menekan lift untuk Lin Yu. Para tamu. Lin Yu mengerutkan mulutnya, tersenyum curiga, dan kemudian mengikuti Bai Rentu ke lift. "Tuan, dia baru saja menelepon Anda." Tuan Ho. Bai Rentu, yang selalu tidak tertarik pada apapun, tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak berharap Lin Yu memiliki identitas bos. "Ya, saya juga salah satu bos di sini, dan saya adalah bos dari beberapa perusahaan." Lin Yu menusuk matanya pada 100 orang, dan berkata dengan senyum penuh arti. Lin Yu sekarang memiliki saham di banyak perusahaan. Selain Li Group, Rongkin Meiyan, dan Heji, dia juga berinvestasi di perusahaan lelang giok antik milik Zhou Chen, jadi dia dianggap sebagai pengusaha yang layak. Di lingkaran kaya China, dia juga jauh lebih kaya. Sulit untuk mendapatkan tempat yang tidak bisa diberi peringkat. Lift baru saja berhenti setelah Lin Yu dan Bai Ren naik ke atas. Seorang sekretaris wanita berseragam dan memegang dokumen sudah menunggu di pintu. Setelah melihat Lin Yu, dia mengangguk dengan hormat, tersenyum dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan He, Tuan Li telah menunggu Anda untuk waktu yang lama." Kemudian dia membawa Lin Yu ke kantor. Kantor baru Li Qianhui sangat besar. Di area resepsionis di sebelah kiri, dua pria paruh baya dengan wajah pucat dan setelan tang berwarna terang sudah duduk, tersenyum dan berbicara dengan Li Qianjue. "Tuan Li, Tuan dia ada di sini." Setelah memasuki pintu, sekretaris dengan cepat memberitahu. "Oh, Jia Rong ada di sini, ayo duduk." Setelah melihat Lin Yu, Li Qianzu dengan penuh semangat melambai padanya dan berkata dengan bersemangat, "Jika kamu tahu identitas keduanya, kamu akan sangat bahagia." Lin Yu tersenyum, lalu memandang dua pria berjas tang yang duduk di sofa, dan bertanya, "Keduanya adalah?" "Haha, tebak." Li Qianzuo memandang Lin Yu sambil tersenyum, dan berkata dengan penuh semangat, "Kamu berada di industri yang sama." Keduanya juga pengobatan Tiongkok. Lin Yu melirik dua pria berjas tang yang duduk di sofa. Ditanya dengan curiga, melihat wajah dan gaun kedua orang ini, mereka memang terlihat seperti dokter pengobatan Tiongkok. "Tidak buruk." Li Qianjue tersenyum, mengulurkan tangannya pada dua pria paruh baya itu, memberi isyarat kepada mereka untuk berhenti berbicara, tersenyum dan bertanya pada Lin Yu, "Apa organisasi paling terkenal di dokter pengobatan China Anda?" "Organisasi paling terkenal." Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, "Saudara Li, bukankah kamu bertanya secara sadar? Tentu saja ini adalah asosiasi pengobatan tradisional Cina. Sekarang organisasi TCM terbesar dan paling terkenal di bidang TCM adalah Asosiasi Medis TCM China." "Hehe, apa yang Tuan dia katakan mengerikan." Pada saat ini, pria berjas tang di sebelah kiri berdiri dan tersenyum dan berkata kepada Lin Yu, "Meskipun Asosiasi Medis China untuk pengobatan tradisional China memiliki banyak nama terkenal dan banyak orang, ini masih sedikit lebih buruk daripada dokter misterius kami." "Suanyimen." Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata hidungnya runtuh, jelas sangat terkejut. Memalingkan kepalanya untuk melihat pria itu, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan jejak rasa jijik ruaruwu muncul di matanya. Bai Rentu di samping mendengar ini dan segera melirik kedua orang itu seperti pisau, penuh permusuhan meledak di mata mereka. Karena kedua orang ini bukanlah orang yang menerimanya di depan pintu dokter misterius itu, maka ketika dia masuk, mereka tidak mengenal mereka, dan agar tidak menarik perhatian orang, mereka juga berganti pakaian yang tipis.
Itu bukan seragam khusus Suanyimen. Sekarang Bai Rentu mengetahui bahwa lubang pintu dokter misterius telah menipunya selama bertahun-tahun. Orang-orang yang melihat pintu dokter misterius itu secara alami menjadi marah. Dia ingin membunuh keduanya segera untuk menghilangkan kebenciannya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah situs teman Lin Yu, jadi dia menahan dorongan batinnya. Lin Yu melirik kedua orang ini dan melihat wajah arogan kedua orang ini. Sambil menyeringai, dia berkata, sekolah Suanyi yang dulu mungkin masih memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional China Huaxia. Sekolah Suanyi saat ini tidak memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi hatinya menjadi gelap. Ini merupakan penghinaan terhadap pengobatan tradisional China Huaxia saya. Lin Yu tidak berbicara tentang kasih sayang sedikit pun, dan langsung mengutuk dokter misterius ini secara diam-diam. Hidung yang berbicara barusan berubah tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menunjuk ke Lin Yu dan berteriak dengan marah, "Bagaimana kamu berbicara? Sial, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kami telah menjadi sekolah pengobatan China No. 1 selama ribuan tahun di sekolah kedokteran mistik, dan bukan giliranmu untuk memberi tahu kami tentang itu." Pria lain dengan telinga besar duduk di sofa tidak bisa menahannya lagi, berdiri dan menunjuk ke Lin Yu dan berteriak dengan marah. "Semua orang tenang, tenang, ada apa denganmu? Bagaimana kamu mengatakan itu berisik?" Itu mulai bertengkar. Warna kulit Li Qianjue berubah ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia buru-buru membujuknya dari kedua sisi. "Kami benar-benar tidak mengharapkan hal-hal berkembang sedemikian rupa." Dia telah menanyakannya dan mengetahui bahwa sekolah Suanyi pernah menjadi sekolah pengobatan Tiongkok yang bergengsi di Tiongkok. Jadi ketika saya mengetahui bahwa dokter misterius itu ingin datang untuk membahas kerjasama, dia setuju tanpa memikirkannya, berpikir bahwa dia bisa memberi Lin Yu kejutan, tetapi dia tidak berharap Lin Yu begitu memusuhi dokter misterius ini. "Ini wilayahku, dan bukan giliranmu untuk memberitahuku di sini." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Niu, usir kedua orang ini untukku." Membaca ponsel, semuanya dalam versi seluler tanpa nama. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.